Itu jawabannya. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris. Akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun. Si rambut jagung Bahar ngamuk, Kadrun dipecat, ketahuan mau lari dari tanggung jawab. Ditulis oleh Ferry Padri dari siwo.com. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar habib atau kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Pakaian boleh mirip ustadz, tapi hati siapa yang tahu? Bisa jadi mirip iblis. Hal itulah yang menggambarkan seorang Bahar bin Smith. Bagaimana tidak, orang ini sering ceramah hingga para kadrun menjulukinya sebagai ulama. Termasuk Fadlizon juga mengatakannya ulama. Tapi bagaimana rekam jejaknya? Mengerikan. Ferguson lebih sadis dari preman pasar. Tidak tanggung-tanggung. Di usianya yang ke-37 tahun, sudah 5 kasus pidana yang dilakukan oleh Bahar. Mulai dari menganiaya anak-anak yang mengakibatkan luka berat, melakukan ujaran kebencian yang mengandung sara, menganiaya sopir taksi online hingga babak belur, melanggar PSBB, hingga menganiaya Rian Jombang di penjara Gunung Sindur yang mengakibatkan terpidana mati kasus penghabisan itu tidak bisa melihat dan pipi kanannya robek. Akibatnya Bahar pun keluar masuk penjara. Terakhir, ia keluar dari penjara pada 1 September 2022 silam. Mirisnya, orang yang cacat moral seperti ini masih ada juga yang mengagung-agungkannya kayak orang benar aja. Seperti yang terlihat dalam video viral beberapa hari ini, ia dijemput dan dikawal secara khusus oleh 3 petugas bandara. Bahkan karena begitu mendewakan Bahar, mereka ada yang sampai mencium tangan si rambut jagung itu. Istimewanya lagi, ketiga orang tersebut sampai meninggalkan area kerja dan melanggar SOP tempat mereka bekerja demi memberikan perlakuan spesial kepada Bahar. Tidak pelak, pihak Bandara Soekarno-Hatta pun langsung bereaksi keras mengetahui ada stafnya yang melanggar aturan. Hingga ketiganya langsung dipecat sebelum lebaran. Ketiga absek melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari absek, ujar SM of Bridge Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta. M. Holik Muardi memberi penjelasan ke publik kenapa ketiga orang tersebut diberhentikan. Bisa jadi ketiga orang itu awalnya ingin dapat barokah dengan menjemput Bahar karena dia bergelar Habib, tapi ternyata Das Saint dan Das Solen alias yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana mau dapat barokah kalau yang diperlakukan istimewa adalah tukang gebuk anak-anak? Seharusnya yang dilakukan adalah menyantuni anak yatim dan berbakti kepada kedua orang tua kalau mau dapat barokah, bukan berperilaku tidak adil terhadap penumpang pesawat. Penumpang pesawat lain dicuekin, sementara si rambut pirang jagung bakar yang suka ngomong jorok di nomor satukan. Kan gak ada akhlak itu namanya. Terakhir, yang susah ya diri sendiri dan keluarga, karena pemasukan tidak ada lagi. Sedangkan cari kerja zaman sekarang susahnya minta ampun. Apalagi orang sudah tahu kalau pelamar kerja itu adalah kadrun. Belum juga berkas lamaran kerjanya dibaca, sudah dicampakkan duluan ke kotak sampah. Nah, lucunya, pasca pengawalnya tersebut dipecat, Bahar ngamuk di depan kamera. Adapun pesan yang dia sampaikan sambil marah-marah tersebut adalah pemecatan terhadap ketiga orang kadrun itu adalah perbuatan zalim dan semena-mena, serta pihak Bandara Soekarno-Hatta telah menyalahgunakan kekuasaan. Tidak berhenti sampai di situ, Bahar juga memberikan ancaman kepada pihak Angkasa Pura II dengan mengatakan, "Saya akan lawan kalian, saya akan hadapi kalian, saya akan membela hak 3 absek tersebut." Asik. Kayak bener aja si pirang bangun kesiangan. Sok-sokan ngancem negara. Entar masuk penjara lagi baru tahu rasa. Dan itu juga yang menunjukkan kalau Bahar tidak mau bertanggung jawab. Jelas-jelas ketiga petugas bandara tersebut melakukan pelanggaran berat. Jadi wajar dong dipecat, karena kerja di bandara itu tidak boleh sembarangan bro. Harus benar-benar disiplin. Taruhannya adalah ratusan nyawa penumpang.
Seharusnya kalau Bahar memang peduli dengan nasib ketiga petugas bandara yang sudah dirumahkan tersebut, beri mereka pekerjaan, bukan malah menyalahkan pihak Angkasa Pura II. Karena mereka bertiga pernah jadi pengawalnya di bandara, jadikan pengawal atau bodyguard beneran. Kemudian kalau pengawal 2 saja dirasa sudah cukup, jadikan seorang lagi satpam untuk berjaga di rumah Bahar. Pasti mereka mau. Bahkan digaji di bawah UMR mereka akan tetap mau karena ngefans atau mengidolakan Bahar. Hasilnya win-win solution. Mereka bahagia karena dapat pekerjaan baru dan bisa bertemu idola setiap hari. Sedangkan Bahar dapat pengawalan dari orang yang benar-benar kagum terhadap dirinya. Keistimewaan punya pengawal dari kalangan fans adalah mereka mau disuruh apapun, termasuk disuruh nyeboin Bahar pasca BAB. Sepertinya mereka juga mau. Tapi sayang, Bahar enggan merekrut ketiga orang yang kini gabut alias gak ada kerjaan itu sebagai karyawan. Karena takut duitnya habis kali ya. Lalu supaya terlihat peduli, ia pura-pura ngancem pihak Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana kalau menurut Anda? Begitu juga Ganjar Pranowo yang lebih memikirkan warganya dan ekonomi mereka. Ya kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Merinding, firasat Ganjar tepat. Israel membabi buta serbu sepak bola final Liga Palestina. Ditulis oleh Manuel dari Seward.com. Pertanyaannya dari statement itu adalah, sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Dan saya pun membayangkan, andaikan ya Piala Dunia ini tetap bisa digelar di Indonesia, kemudian timnas kita kalah ketika berhadapan dengan timnas Israel, terus kira-kira apa yang bakalan terjadi coba? Feeling atau firasat dari Ganjar itu kuat banget. Dia ini memang disebut-sebut sebagai penerus Jokowi karena memang memiliki satu pandangan yang berbeda dari antara orang lain. Berbeda dengan Bambang Pacul maupun Anteria Dahlan. Firasat yang tepat dan memberikan satu efek bulu kuduk saya merinding. Kita nggak menyangka beberapa hari setelah ucapan Ganjar menolak Israel, yang membuat Indonesia pada akhirnya dianggap sebagai negara yang tidak aman, mulai terbukti dan ternyata betul bahwa Israel bermasalah bukan hanya secara politik melainkan secara olahraga. Pasalnya, Liga Final Palestina harus dihentikan karena invasi dari penjajah Zionis yang menjadi pengontrol Amerika dan Yohanes Baswedan. Senjata tajam dikeluarkan dan gas air mata ke arah lapangan dan dekat tribun. Lebih menakutkan dari apa yang terjadi di Kanjuruhan karena para pemainnya terkapar. Tentara Israel menghabisi warga Palestina dan tidak puas mereka melanjutkan kepada Liga Sepak Bola yang sedang berlangsung. Invasi penjajah Israel ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa ditoleransi di dalam sepak bola. Dan yang paling mengerikan adalah gas air mata ditambahkan langsung ke arah lapangan. Tentara Israel jauh lebih parah dibandingkan yang terjadi di Kanjuruhan. Tentara Israel mendadak masuk tanpa alasan dan gak tahu perintah dari mana menghajar dan menggagalkan sebuah pertandingan sepak bola. Padahal sebelumnya menjadi budak punya Israel mengatakan bahwa yang bermasalah adalah keamanannya di Indonesia. Padahal yang sebetulnya bermasalah adalah Israel itu sendiri. Kalau FIFA konsisten, seharusnya FIFA memblokir Israel bukan Indonesia. Seperti FIFA pernah memblokir Rusia dari Piala Dunia 2022 tahun kemarin. Yang masalahkan bukan Rusianya secara timnas, melainkan Rusia secara pemerintah. Tapi ya kenapa timnas Rusia diblokir tapi Israel merupakan penjajah juga nggak diblokir? Jelas banget FIFA ini sudah menjadi budak dari Rusia dan Ganjar menjadi kambing hitam. Karena kita tahu bahwa suara Ganjar adalah suara PDIP. Ganjar menolak Israel karena PDIP juga menolak Israel datang. Tapi sayangnya memang benar bahwa FIFA lebih cenderung membela Israel yang merupakan penjajah jelas-jelas. Saya nggak mau pakai alasan agama ataupun politik seperti Felix Xiao. Saya menggunakan standarnya FIFA saja. Tapi kenapa Ganjar yang dijelek-jelekin? Tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel saat menyerang Liga Palestina yang sedang berlangsung memang tidak bisa ditoleransi.
Ini jelas ada hubungannya dengan olahraga. Jangan bilang nggak ada hubungannya lagi seperti yang dikatakan. Pak Jokowi, saya ingin untuk mengoreksi Bapak bahwa memang Israel dan Palestina ini memang berkonflik secara olahraga juga. Heran kalau saya mendengar bahwa pendukung Ganjar Pranowo disuruh diam untuk hal ini. Ketika pertandingan berlangsung dan hampir selesai, tentara Israel tiba-tiba datang menggeruduk lapangan sepak bola. Tembakan-tembakan dikeluarkan dan bahkan ada salah satu mantan pemain Persib Bandung yang menjadi korban. Tidak jelas siapa yang mengkomandoi dan memerintahkan untuk penyerangan ini. Ya nggak mungkin Ganjar atau orang Indonesia yang nggak suka sama Israel dong. Ini murni konflik yang terjadi antara dua negara ini. Konflik yang terbawa sampai ke olahraga. Jadi FIFA mungkin boleh mencabut alasan due to the current circumstance yang dianggap oleh para pembenci Ganjar sebagai alasan FIFA, yakni menolak masif kepada Israel. Saya nggak mau menjadi orang seperti PKS atau Felix Yao yang menyangkut pautkan ideologi maupun agama. Mereka itu mendadak sok nasionalis, padahal sebelumnya kita tahu bahwa ada bendera Indonesia yang diinjak-injak dan bendera pengacau yang dikibarkan. Saya lebih setuju statement Ganjar bahwa ini merupakan komitmen yang harus kita jaga bersama-sama. Sebagai bangsa kita harus menjaga amanat undang-undang, yakni menolak penjajah dalam hal ini bidang olahraga. Saya tebak bahwa ada agenda untuk memenangkan orang lain dengan cara menjelekkan Ganjar. Tapi terlepas dari siapa yang benci sama Ganjar, saya tetap mengasihi mereka kok. Karena akhirnya fakta membuktikan bahwa Israel memang bermasalah. Nggak ngomongin politik ataupun agama, dan saya nggak mencampurnya dengan olahraga. Ini murni olahraga Liga Palestina yang dihancurkan oleh tentara Israel. Dan lagi-lagi Ganjar memiliki firasat yang jauh lebih tajam daripada para pembencinya. Orang ini cocok jadi presiden karena negara kita dijamin aman. Bagaimana kalau menurut Anda?